Setelah beberapa pengajuan di Autol, akhirnya lumer juga ya cuy. Dan tentunya ini adalah pengajuan saya yang pertama dengan menggunakan KTP dan juga rekening orang lain. Karena di akun saya sebelumnya sudah pernah terdaftar ya. Dan ini adalah pencairan saya yang ketiga kali. Dan juga ini adalah pencairan saya yang paling lama di ACC ya. Karena saya harus bolak-balik mengganti amunisi dan lain-lain ya. Dan kenapa saya mengajukan banyak kali di aplikasi ini dan ngotot harus cair? Karena kalian jika cair di sini, kalian bisa cair di semua saudaranya ya. Mau tahu caranya bagaimana? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dimudahkan ya. Nah, kali ini saya akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online yang ilegal, yang dimana kalau kalian meminjam di aplikasi ini cukup dengan membutuhkan modal KTP dan juga rekening ya. Nah, rekening ini kalian bisa gunakan ke rekening orang lain dan juga KTP orang lain tentunya ya, agar sinkron. Jadi tidak hanya satu rekening kalian pinjam ke orang lain, melainkan KTP-nya juga ya. Jadi bisa dibilang sepaket lah ya. Dan tentunya untuk amunisinya kalian bisa gunakan amunisi busuk, dan di aplikasi ini bisa digonik. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai KTP busuk ataupun amunisi busuk, kalian hanya mempunyai KTP yang sudah pernah galbay sebelumnya, kalian tinggal masukkan dengan cara digonik ya. Dan tentunya di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan bisa digalbay. Nah, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya, dan buat kalian yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat jumlah peminjaman saya itu 300.000 dan yang cair ke saya sekitaran 200-an ribu ya. Dan akan saya bayarkan kembali yaitu 300.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 bulan 1 2021. Dan tentunya di aplikasi ini lumayan bisa mendapatkan limit 14 hari walaupun nilai peminjamannya kecil. Dan ini memang karena saya masih peminjam baru, dan juga untuk limitnya saya turunkan ya. Yang seharusnya bisa meminjam di angka 1 jutaan, itu saya coba pinjam di rate yang kecil ya, karena beberapa pengajuan saya itu kemarin sempat di Autol, dan sepertinya karena saya mengambil limit yang terlalu tinggi, makanya kali ini peminjaman baru, data baru dan lain-lain saya coba turunkan limitnya menjadi 300.000 ya. Dan kalau kalian sudah pernah meminjam, kalian bisa melakukan up sampai limit 1 jutaan, 2 jutaan ya. Karena ini akun baru jadi hanya bisa mengambil yang kecil dulu. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini, kalau misalkan kalian dimintai nomor NPWP ataupun slip gaji, ID card dan lain-lain, kalian masukkan semampunya kalian dan secukupnya amunisi kalian ya. Kalau tidak punya ya tidak masalah, tidak usah diisikan karena memang dia bersifat opsional ya. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau kalian punya datanya tersebut ya. Nah, oke, kita masuk dulu ya ke aplikasi peminjaman online Dana Rakyatnya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rakyat yang didevelopori oleh Shane Colby ya. Dan untuk aplikasi ini dia juga menyediakan program beta ya. Nah, untuk aplikasi Dana Rakyat dengan program beta ini itu adalah seperti kita semacam tester begitu ya teman-teman. Jadi kita yang pertama mendapatkan update terkait aplikasi Dana Rakyat ini jika ada updatean terbaru ya, dan kita yang mengetes duluan. Jadi sebelum dipasarkan atau sebelum diupdate via Play Store, itu kita orang-orang yang tergabung dalam program beta yang pertama bisa mencoba dan bisa menentukan apakah updatean ini bagus atau tidak ya. Namun kalian kalau mau gabung silahkan, kalau tidak ya juga tidak masalah ya. Dan untuk di aplikasinya dia sudah mencapai 10.000 download, kemudian ratingnya 4,2, lumayan tinggi, dan ulasan 563 ulasan ya. Nah, kalau kita melihat dari detail info aplikasinya, dia di sini tidak ada pemberitahuan apa-apa ya. Dan untuk ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam, di sini banyak banget yang sudah pernah galbay dan lain-lain ya. Nah, kita masuk dulu ke detail info aplikasinya. Di sini dia menawarkan peminjaman itu sebesar 2 juta rupiah dengan 5 juta rupiah ya. Kemudian untuk jangka waktu pinjaman 91 hari sampai dengan 150 hari. Kemudian untuk bunga rendahnya maksimum 24% per tahun ya. Nah, ini ada contoh simulasi yang sebenarnya kalian bisa lihat. Dan ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman, bukan untuk
data realnya ya. Kalau untuk data realnya nanti kalian jika sudah meminjam ada detailnya ya. Dan untuk persyaratan di aplikasi ini dia tidak ada ya. Oh, ini ada ya teman-teman. Di sini syaratnya warga negara Indonesia 18 hingga 45 tahun, memiliki KTP, kemudian memiliki rekening bank lokal dan juga memiliki nomor HP tetap dan penghasilan yang stabil. Kemudian khusus pelanggan UMKM pastikan mempunyai usaha beroperasional normal dan surat keterangan usaha. Nah, kalau misalkan kalian mempunyai usaha UMKM, sebaiknya kalian tampilkan juga untuk fotonya ya. Jadi bisa juga menggunakan foto busuk ya. Akan tetapi fotonya tersebut harus mempunyai plang nama yang mencantumkan nama pekerjaan kalian ya. Jadi kan kalian nanti mengisikan formulir itu mengisikan namanya. Nah, misalkan namanya Warkop Punakawan. Pada saat kalian memfoto tempat usaha kalian itu harus ada plang nama juga yang menjelaskan bahwa Warkop Punakawan itu adalah tempat usaha kalian ya, agar sinkron. Setelah itu untuk aplikasinya dia dirilis 8 Januari 2021 ya. Saya tidak tahu ini tanggal rilis yang sebetulnya atau gimana ya. Soalnya kemarin itu saya sudah beberapa kali meminjam di aplikasi ini ya. Jadi sepertinya ini bukan tanggal rilis pastinya ya. Nah, kita langsung saja ya masuk ke aplikasinya, dan memang dia untuk di aplikasi ini masih ilegal ya dan belum terdaftar di OJK ataupun di AFPI. Jadi kalian bisa langsung gabaikan saja, karena kalau misalkan kalian membayar tentunya untuk biaya bunga dan biaya dendanya agak besar, kecuali kalian ingin rawat ya. Dan kalau untuk di pengajuan saya kali ini sepertinya akan saya rawat dulu hingga mendapatkan limit besar, dan tentunya tidak terlalu banyak juga yang dibayarkan ya, hanya sekitaran 300 ribuan saja. Dan di sini ada limit tertinggi ya 2.500.000. Dan kalian tinggal tekan dapatkan sekarang, dan juga ada beberapa produk di sini, ada pinjaman, kemudian ada repayment atau pembayaran ya. Sini kita tekan dapatkan sekarang, dan tampilan laman awalnya ini sangat polos banget ya teman-teman, tidak ada fitur-fitur lain seperti untuk mendapatkan uang ataupun mendapatkan voucher dan lain-lain ya. Nah, ini ada informasi yang kalian harus isi, ada informasi pribadi, kemudian informasi pekerjaan, kontak darurat, rekening bank, dan unggah foto ya. Nah, kita masuk dulu ke informasi pribadi sini. Nah, di sini ada nama lengkapnya, kemudian alamat email, nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp ini jangan kalian masukkan nomor WhatsApp yang utama ya. Dan kalau ada formulir pengajuan yang ada kode bintang di bagian sudut kanan atas, itu kalian harus masukkan data yang valid untuk dapat melakukan pinjaman. Tidak bisa kalian kosongin ya teman-teman kalau ada tanda bintang seperti ini. Nah, ini alamatnya dan lain-lain, kalian masukkan semuanya. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan untuk informasi pekerjaannya ya. Nah, untuk informasi pekerjaannya di sini ada warung prasmanan, kemudian pekerjaannya itu apa, setelah itu pendapatan ya. Kalau kalian tidak mau masukkan slip gaji, nanti kalian masukkan pendapatannya ditinggikan ya. Kalau perlu tinggikan, namun sesuaikan juga ya, jangan terlalu tinggi-tinggi amat. Misalkan kalian bekerjanya di perusahaan. Nah, paling perusahaan itu sekitaran 7 sampai 10 jutaan ya, kalian tinggikan ya. Kalau di atas 20 itu udah kelewatan juga ya. Di sini kita 7 sampai 10 juta. Status pekerjaan manajemen tingkat tinggi kalian pilih di sini ya. Setelah itu nomor NPWP ya. Nah, untuk nomor NPWP seperti yang saya bilang tadi, ini kalian bisa masukkan asal kalian punya ya. Kalau tidak punya ya kosongkan saja. Dan sudah jelas di sini jika punya, kemudian kode pos, tahun bekerja, dan lain-lain. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan untuk nomor kontak darurat ya. Nah, untuk di nomor kontak darurat ini itu tidak ditelepon sama sekali ya teman-teman, melainkan hanya di miss call. Dan untuk di aplikasi ini kalau mereka menelpon, kalian jangan bunuh ataupun jangan kalian angkat. Biarkan saja sampai panggilan dari mereka itu mati sendiri ya. Karena mereka hanya mau mengetes apakah nomor kita itu aktif atau tidak ya. Dan untuk hubungannya kalian bisa lihat di sini. Untuk hubungan pertama itu harus orang tua dulu ya. Kalian bisa lihat untuk urutannya. Setelah itu nomor kontak darurat baru bisa kalian pilih apakah teman atau pacar, keponakan, dan lain-lain ya. Yang penting yang pertama itu harus wajib orang tua ya. Setelah itu kalian tekan setuju, dan di sini kalian harus pastikan kedua nomor ini aktif ya. Dan kalau kalian tidak mau repot, kalian masukkan saja nomor kalian sendiri ya, agar bisa gampang banget kalian handle. Dan setelah itu masukkan rekening bank. Untuk rekening banknya terserah kalian,
tidak ada yang spesial dari rekening bank apapun. Setelah itu kalian diharuskan untuk mengunggah foto. Di sini harus mengunggah foto, ada foto KTP bersama, foto ID kerja, foto kartu keluarga, foto kartu BPJS. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, teman-teman. Kalau yang opsional itu tidak perlu kalian isikan, dan tentunya lebih baik saja kalian isikan. Misalkan seperti foto kartu keluarga, isikan saja. Setelah itu foto kartu BPJS kalau punya ya isikan. Namun yang agak sulit sih seperti foto ID kerja. Namun biasanya untuk foto ID kerja ini kalian bisa buat sendiri ya, karena gampang banget, hanya membuat foto kartu kerja ya. Dan setelah itu kalian tekan setuju, dan nanti kalian akan diarahkan ke detail peminjamannya, berapa yang cair, kemudian berapa yang kalian bayarkan, berapa tenor, berapa limit pengembaliannya, dan lain-lain. Nanti kalian sesuaikan saja ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Dana Rakyat. Dan buat kalian yang mengetahui saudaranya, kalian bisa ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan lagi cuy. Karena jika kalian cair di aplikasi ini, kalian bisa cair di berbagai saudara lainnya. Dan tentunya untuk aplikasinya kalian bisa dapatkan langsung di Google Play Store ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapat update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!